Dunia di sekitarmu berisik, penuh suara, penuh gangguan, penuh tuntutan yang menarik perhatianmu ke segala arah. Pertanyaannya adalah, apakah kamu sanggup berjalan di tengah badai? Seolah-olah tidak ada yang mengganggumu? Apakah mungkin hati manusia menjadi begitu kuat, begitu dalam, begitu berakar, sehingga hiruk-pikuk dunia hanyalah seperti bayangan yang lewat di permukaan air? Aku ingin kau berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan denyut jantungmu. Rasakan beratnya kepalamu yang membawa ribuan pikiran. Setiap pikiran itu seperti burung liar, berteriak, berdesakan, membuatmu lelah. Dan mungkin, di tengah kelelahan itu, kau bertanya pada dirimu sendiri, sampai kapan aku harus hidup begini? Ada rasa sakit, bukan? Rasa sakit ketika kau merasa tidak dimengerti. Rasa sakit ketika komentar orang lain menembus hatimu seperti panah. Rasa sakit ketika gagal, dan suara-suara dalam dirimu berkata, kau tidak cukup. Ada bayangan di dalam pikiranmu yang berulang-ulang mengingatkan kesalahanmu. Kau mencoba mengabaikannya, tapi semakin kau lawan, semakin keras ia berteriak. Bukankah sering begitu? Kau ingin maju, tapi dunia seakan menarikmu mundur. Kau ingin tersenyum, tapi ada luka yang masih menganga. Kau ingin percaya, tapi bayangan keraguan lebih cepat menyelinap. Dan mungkin, selama ini, kau membiarkan dunia luar mendikte kedamaian di dalam. Satu komentar negatif bisa menghancurkan harimu. Satu kegagalan bisa memadamkan semangatmu selama berminggu-minggu. Satu tatapan sinis bisa membuatmu merasa tidak layak. Aku tahu rasanya. Dan aku ingin kau tahu, engkau tidak sendiri. Ada jutaan jiwa di luar sana yang merasakan hal sama. Duduk dalam diam, tapi hatinya bising. Tertawa di depan orang, tapi menangis di dalam. Membagikan senyum di media sosial, tapi tenggelam dalam rasa kosong saat malam tiba. Namun dengarkan ini dengan hati yang terbuka. Ada sebuah kekuatan yang jauh lebih besar daripada semua gangguan itu. Ada sebuah ruang di dalam dirimu yang tak bisa disentuh oleh hinaan, oleh kegagalan, oleh keraguan. Ruang itu seperti sebuah cahaya kecil di tengah kegelapan. Cahaya itu tidak bisa padam, kecuali kau sendiri yang memadamkannya. Napoleon Hill pernah berkata, pikiran yang terfokus dengan keyakinan adalah magnet bagi segala yang diinginkan. Kau tahu apa artinya? Artinya, saat kau belajar bersikap seolah-olah tidak ada yang mengganggumu, sesungguhnya kau sedang menguasai medan perang terbesar, pikiranmu sendiri. Coba bayangkan dirimu seperti seorang prajurit. Dunia adalah medan tempur. Musuhmu bukan orang lain, bukan komentar, bukan kegagalan. Musuhmu adalah reaksi dalam dirimu. Jika kau mampu berdiri tegak di tengah panah-panah yang terbang, tidak goyah, tidak runtuh, maka kau sudah menang, bahkan sebelum pertempuran selesai. Aku ingin bertanya padamu, sejujurnya, apa yang selama ini paling sering mengganggumu? Apakah itu ucapan orang tua yang pernah meremehkanmu? Apakah itu rasa takut gagal yang menghantui sejak sekolah? Ataukah itu bisikan dalam hati yang berkata kau tidak akan pernah cukup baik? Lihatlah mereka sekarang, rasakan satu persatu, dan sadari bahwa semua itu hanyalah bayangan. Bayangan tidak bisa menyakitimu, kecuali kau memberi izin. Bayangkan dirimu duduk di tepi danau. Airnya tenang, bening, memantulkan langit. Tiba-tiba ada kerikil dilempar, air bergelombang, gambarnya berantakan. Itulah yang terjadi setiap kali dunia luar melemparkan kerikil gangguan. Tapi ingat, air selalu kembali tenang. Begitu pula dirimu. Kau bisa kembali tenang, kau bisa kembali jernih. Dan saat kau mulai memahami ini, lahirlah secercah harapan. Harapan bahwa kau tidak harus menjadi budak gangguan.
harapan bahwa ada jalan untuk menemukan ketenangan yang abadi, harapan bahwa doa, iman, dan disiplin pikiran dapat membangun dinding yang tidak bisa ditembus oleh kebisingan dunia. Kau mungkin berkata, tapi itu sulit. Ya, sulit. Tapi sulit bukan berarti mustahil. Sulit hanya berarti bernilai. Semua yang paling indah dalam hidup ini lahir dari proses sulit. Bunga mekar setelah menembus tanah, burung lahir setelah memecahkan cangkang, cahaya fajar muncul setelah malam tergelap. Kau sedang berada di proses itu, dan aku ingin kau percaya, luka-luka yang kau bawa bukanlah tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kau sedang ditempa. Gangguan yang kau hadapi bukanlah kutukan, tapi latihan. Dunia tidak melawanmu, dunia sedang melatihmu. Dan inilah rahasia pertama. Ketika kau bersikap seolah-olah tidak ada yang mengganggumu, kau bukan sedang lari dari kenyataan. Kau sedang mengendalikan kenyataan. Karena kenyataan hanyalah cermin dari reaksimu. Ubah reaksimu, dan cermin pun berubah. Bayangkan ini, kau berdiri di depan cermin besar, kau mengerutkan dahi, dan bayanganmu pun tampak murung. Kau tersenyum, dan bayanganmu tersenyum. Dunia adalah cermin. Jika kau belajar tersenyum di tengah badai, dunia pun akhirnya akan tersenyum kembali padamu. Aku tahu, kata-kata ini mungkin hanya terdengar indah, tapi percayalah, benihnya sudah masuk ke dalam hatimu sekarang. Kau mungkin belum melihat hasilnya, tapi sesuatu sedang bergerak di dalam dirimu. Sebuah perubahan halus, sebuah getaran baru. Dan disinilah titik pentingnya. Jangan berhenti, jangan menyerah. Karena solusi yang selama ini kau cari ternyata lebih dekat daripada yang kau kira. Ia bukan di luar sana, ia ada di dalam dirimu. Sebelum kita lanjut, aku ingin mengundangmu untuk melakukan sesuatu yang sederhana tapi berarti. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jika kau merasakan cahaya kecil itu mulai menyala, maka berikanlah dukunganmu. Tekan tombol like dan subscribe channel ini. Dengan begitu, kita bisa berjalan bersama di jalan perubahan ini. Dan setiap kata berikutnya akan menjadi lebih dalam, lebih kuat, lebih nyata untuk hidupmu. Bayangkan sebuah pintu yang selama ini tertutup rapat di dalam dirimu. Kau berdiri di depannya, mendengar bisikan samar-samar dari balik pintu itu. Bisikan yang berkata, ada sesuatu yang lebih besar, ada kekuatan yang belum kau gunakan, ada kunci yang bisa membebaskanmu dari semua gangguan. Dan mungkin selama ini kau mengetuk-ngetuk, tapi tak ada yang terbuka. Hari ini, aku ingin membawamu masuk. Dengarkan baik-baik. Manusia tidak pernah benar-benar lemah. Kita hanya sering lupa. Lupa bahwa di dalam diri kita ada alat yang luar biasa. Bukan sekadar pikiran biasa, bukan sekadar akal yang menghitung untung rugi. Lebih dalam dari itu, sebuah kekuatan yang bisa menaklukkan keadaan. Sebuah kekuatan yang membuat doa menjadi kenyataan. Sebuah kekuatan yang menghubungkanmu dengan semesta. Itulah pikiran bawah sadar. Napoleon Hill menyebutnya sebagai tanah subur di mana setiap benih pikiran ditanam. Apapun yang kau tanam, ia tumbuh. Tanam ketakutan, tumbuh kecemasan. Tanam keyakinan, tumbuh keberanian. Tanam keraguan, tumbuh kegagalan. Tanam iman, tumbuh kemenangan. Dan rahasia besar yang banyak orang tidak sadari adalah ini. Pikiran bawah sadar bisa dilatih, bisa diarahkan, bisa diisi dengan sugesti-sugesti yang membangun. Inilah yang disebut autosugesti. Saat kau mengulang kalimat positif, saat kau membayangkan tujuan dengan penuh perasaan, saat kau berdoa dengan iman yang tidak tergoyahkan, kau sedang memprogram ulang pikiran bawah sadarmu. Pertanyaannya adalah, alat ini, apakah sudah kau gunakan? Atau selama ini kau membiarkannya berjalan otomatis, menyerap semua kebisingan dunia tanpa filter? Bayangkan pikiranmu seperti sebuah radio.
Jika kau biarkan ia menyala tanpa arah, ia akan menangkap semua frekuensi. Berita buruk, komentar negatif, kenangan menyakitkan, semuanya bercampur. Tapi jika kau putar tombolnya, jika kau atur frekuensinya dengan sengaja, kau akan menangkap suara yang jernih, musik yang indah, pesan yang membangun. Begitu pula dengan pikiran bawah sadar. Autosugesti adalah cara untuk memutar tombol itu. Aku ingin kau bayangkan sesuatu sekarang. Pejamkan mata batinmu. Bayangkan dirimu 5 tahun ke depan. Lihat dirimu tersenyum, berdiri tegak, penuh cahaya. Hidupmu lebih damai. Rezekimu mengalir lancar. Orang-orang menaruh hormat padamu, bukan karena pura-pura, tapi karena energi tulus yang kau pancarkan. Bayangkan setiap detailnya. Rumah yang lebih nyaman, wajah yang lebih bersinar, hati yang lebih tenang. Rasakan seolah-olah itu nyata. Sekarang, apa yang terjadi? Pikiran bawah sadarmu mulai percaya. Dan ketika ia percaya, semesta pun bergerak. Napoleon Hill menyebut ini sebagai keajaiban desire yang dibakar oleh faith. Keinginan yang dipenuhi iman. Inilah bensin spiritual yang menyalakan mesin pikiranmu. Tanpa desire, kau kehilangan arah. Tanpa faith, kau kehilangan tenaga. Tapi ketika keduanya menyatu, dunia seolah-olah membuka jalan. Pikirkan ini, berapa banyak orang yang punya mimpi, tapi tidak pernah benar-benar percaya bahwa ia bisa mencapainya? Berapa banyak yang berdoa, tapi hatinya masih ragu? Itulah sebabnya doa mereka lemah. Autosugesti mereka rapuh, dan pikiran bawah sadar mereka menolak berubah. Tapi kau berbeda. Karena sekarang kau tahu. Kau tahu bahwa setiap kali kau mengulang kalimat positif, setiap kali kau berdoa dengan iman yang penuh, setiap kali kau visualisasi tujuanmu, kau sedang membangun realitas baru. Mari kita gunakan sebuah metafora. Bayangkan pikiran bawah sadarmu seperti sebuah ladang. Kau adalah petani. Setiap hari kau bisa menanam. Kau bisa menanam kata-kata, perasaan, gambaran, dan waktu akan membuatnya tumbuh. Sekarang, tanyakan pada dirimu, apa yang sudah kau tanam selama ini? Apakah kau menanam benih keraguan atau benih keberanian? Apakah kau menanam benih takut miskin atau benih keyakinan bahwa rezeki akan mengalir? Ladang itu tidak pernah kosong. Ia selalu menumbuhkan sesuatu. Maka jangan biarkan benih orang lain jatuh di sana. Pilih benihmu sendiri. Pilih kata-kata yang kau ucapkan. Pilih doa yang kau ulang. Pilih gambaran yang kau bayangkan setiap pagi dan malam. Karena suatu hari nanti, ladang itu akan panen, dan kau akan hidup dari hasilnya. Sekarang, aku ingin bertanya padamu. Seandainya kau benar-benar percaya bahwa semesta mendukungmu, apa yang akan kau lakukan berbeda mulai hari ini? Seandainya kau yakin bahwa Tuhan telah menanamkan potensi besar di dalam dirimu, apakah kau masih akan membiarkan komentar orang lain mengendalikan langkahmu? Ingatlah, iman adalah magnet. Autosugesti adalah kunci. Visualisasi adalah peta. Dan pikiran bawah sadar adalah tanahnya. Satukan semuanya dan lihat bagaimana jalanmu berubah. Ada sebuah kalimat yang ingin kau ucapkan dalam hati sekarang. Ucapkan dengan lembut. Aku tenang, aku kuat. Tidak ada yang bisa menggangguku. Aku berjalan dengan iman. Aku percaya rezekiku sudah ditentukan. Aku percaya tujuanku sudah dekat. Biarkan kalimat ini berulang, bukan hanya di telingamu, tapi di hatimu. Inilah autosugesti. Inilah yang menyalakan api di dalam jiwa. Dan ketika api itu menyala, dunia tidak lagi sama. Kau mulai merasakan bahwa sebenarnya tidak ada yang benar-benar bisa menyentuh hatimu kecuali kau izinkan. Tidak ada yang bisa memadamkan semangatmu kecuali kau menyerah. Tidak ada yang bisa mengganggumu kecuali kau memilih untuk terganggu. Sekarang,
cahaya itu mulai lebih terang. Kau mulai menyadari bahwa semua gangguan hanyalah bayangan, dan bayangan akan hilang ketika cahaya cukup kuat. Kau mulai masuk ke sebuah dimensi baru. Dimensi di mana doa bukan hanya permintaan, tapi energi yang nyata. Dimensi di mana pikiran bukan hanya lintasan, tapi magnet yang menarik realitas. Dimensi di mana iman bukan sekadar kata, tapi kekuatan yang membuatmu berdiri, bahkan ketika dunia meragukanmu. Inilah penemuan terbesar yang akan mengubah hidupmu. Kunci ada di dalam. Alat itu sudah diberikan padamu sejak lahir. Kau hanya perlu belajar menggunakannya. Dan saat kau gunakan, dunia luar tidak lagi sama. Kau tidak hanya akan bersikap seolah-olah tidak ada yang mengganggumu. Kau benar-benar akan merasakan kedamaian itu. Bayangkan sekarang kau sudah menemukan alat itu. Kau tahu bahwa pikiran bawah sadar bisa diarahkan. Kau tahu bahwa doa, autosugesti, dan iman bisa menyalakan cahaya di dalam dirimu. Tapi pertanyaannya, apa kau siap menjalani perjalanan yang sebenarnya? Karena mengetahui rahasia tidak cukup. Yang penting adalah menjalankannya setiap hari tanpa henti. Disinilah banyak orang terhenti. Mereka terpesona oleh inspirasi. Mereka merasakan semangat sesaat, tapi kemudian dunia kembali berbisik. Kau lelah, kau sibuk, kau tidak sanggup. Dan mereka menyerah, bahkan sebelum benih itu tumbuh. Tapi aku ingin kau berbeda. Aku ingin kau memahami sesuatu yang sangat penting. Perubahan sejati menuntut disiplin. Disiplin adalah jembatan antara pengetahuan dan hasil. Napoleon Hill berkata, pikiran yang tidak disiplin adalah pikiran yang lemah. Dan memang benar, kau bisa tahu segala rahasia, kau bisa hafal semua teori, tapi jika kau tidak melatih pikiranmu setiap hari, kau tetap akan dikuasai oleh gangguan. Bayangkan seperti ini, seorang prajurit tidak hanya belajar teori perang, ia berlatih setiap hari. Ia mengulang gerakan, ia menguatkan tubuhnya, ia menguji mentalnya. Mengapa? Karena saat perang tiba, tubuh dan pikirannya harus bergerak otomatis. Tidak ada waktu berpikir. Begitu pula denganmu, hidup adalah medan perang. Gangguan adalah panah-panah yang berterbangan. Dan jika kau tidak melatih pikiranmu setiap hari, kau akan roboh pada panah pertama. Maka aku ingin memberimu sebuah ritual sederhana, sebuah latihan kecil, tapi jika kau lakukan dengan konsisten, ia bisa mengubah jalan hidupmu. Setiap pagi, sebelum kau menyentuh ponsel, sebelum kau membuka jendela, duduklah sebentar, tarik napas dalam. Rasakan aliran udara masuk dan keluar. Lalu ucapkan dalam hati, hari ini tidak ada yang bisa menggangguku. Aku memilih ketenangan. Aku memilih iman. Aku memilih tujuan. Ucapkan 3 kali dengan perasaan penuh. Bayangkan kata-kata itu sebagai cahaya yang melingkupi tubuhmu. Lalu, bayangkan satu tujuan terbesarmu. Gambarkan dengan jelas. Rasakan seolah-olah sudah tercapai. Rasakan kebahagiaan itu sekarang. Biarkan getaran itu mengalir dalam tubuhmu. Dan yang terakhir, ucapkan syukur. Katakan, terima kasih ya Allah, karena jalan sudah Engkau buka. Terima kasih, semesta, karena rezeki sudah mengalir. Latihan ini hanya butuh 5 menit. Tapi 5 menit ini bisa menjadi fondasi yang mengubah seluruh harimu. Aku tahu, ada kalanya kau akan lupa. Ada kalanya kau akan merasa malas. Ada kalanya kau akan berkata, apa gunanya? Tapi justru di saat itu, disitulah pertempuran sejati. Pikiranmu akan melawan. Ia akan berkata, kau tidak butuh ritual ini. Tapi kau harus berdiri tegak. Karena setiap kali kau menang melawan kemalasan, otot disiplinmu bertambah kuat. Disiplin adalah rahasia para pemenang. Mereka tidak menunggu mood, mereka tidak menunggu inspirasi. Mereka bergerak, bahkan ketika tidak ingin. Mereka berlatih, bahkan ketika lelah.
Mereka berdoa, bahkan ketika merasa doa tidak didengar, dan perlahan sesuatu berubah. Gangguan yang dulu begitu besar, kini terasa kecil. Komentar orang yang dulu membuatmu gelisah, kini hanya terdengar seperti angin lewat. Kegagalan yang dulu membuatmu runtuh, kini kau anggap sebagai latihan. Bayangkan dirimu seperti sebuah pohon. Angin kencang berhembus, daunmu bergoyang, rantingmu bergerak, tapi akarmu tetap kokoh. Apa rahasianya? Akar itu dalam. Begitu pula dengan dirimu. Disiplin harian adalah akar. Ia menahanmu ketika badai datang, dan ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Napoleon Hill menyebutnya sebagai kekuatan persistensi. Persistensi adalah kesetiaan pada tujuan, bahkan ketika hasil belum tampak. Persistensi adalah kesediaan untuk mengulang, sampai akhirnya pintu terbuka. Kau tahu mengapa banyak orang gagal? Bukan karena mereka tidak punya potensi, bukan karena semesta melawan mereka, tapi karena mereka berhenti terlalu cepat. Mereka berhenti satu langkah sebelum keajaiban muncul. Jangan biarkan itu terjadi padamu. Jangan berhenti. Ada sebuah kebenaran yang ingin kau genggam erat. Setiap doa, setiap autosugesti, setiap latihan kecil adalah batu bata. Mungkin hari ini kau belum melihat bangunan apapun, tapi suatu hari kau akan berdiri di depan sebuah istana, dan kau akan menyadari semua batu bata itu berarti. Jadi, aku ingin kau buat komitmen. Mulai malam ini, mulai pagi besok, kau akan lakukan ritual itu. Kau akan memilih kata-kata yang masuk ke pikiranmu. Kau akan memilih bayangan yang kau izinkan tumbuh. Kau akan memilih untuk bersikap seolah-olah tidak ada yang bisa mengganggumu. Sampai akhirnya, itu bukan lagi pura-pura, tapi kenyataan. Karena pada akhirnya, disiplin melahirkan kekuatan. Dan kekuatan melahirkan ketenangan. Bayangkan dirimu beberapa bulan dari sekarang. Kau duduk di tempat yang sama, tapi wajahmu berbeda. Matamu lebih tajam, hatimu lebih tenang. Orang-orang heran, mengapa kau tidak mudah marah? Mengapa kau begitu sabar? Mengapa kau tidak goyah, bahkan ketika masalah datang? Dan kau akan tersenyum, karena kau tahu rahasianya. Kau telah melatih pikiranmu. Inilah jalan para pemimpin jiwa. Jalan yang tidak mudah, tapi selalu bernilai. Jalan yang menuntut pengorbanan kecil setiap hari, tapi memberi hadiah besar di akhir perjalanan. Maka jangan takut pada disiplin. Jangan takut pada latihan. Jangan takut pada kesunyian doa. Karena disitulah kekuatanmu ditempa. Kau sedang belajar menjadi seseorang yang dunia tidak bisa goyahkan. Kau sedang belajar menjadi sumber ketenangan di tengah badai. Kau sedang belajar bersikap seolah-olah tidak ada yang mengganggumu. Dan perlahan, itu akan menjadi siapa dirimu yang sejati. Bayangkan sejenak, perjalananmu sudah begitu jauh. Kau telah melewati rasa sakit. Kau telah menemukan kunci di dalam dirimu. Kau telah berlatih disiplin. Dan sekarang, tibalah saatnya kau melihat perubahan nyata. Inilah saat di mana semua yang kau tanam mulai bertunas. Inilah momen di mana semua doa, autosugesti, visualisasi, dan disiplin harianmu mulai membentuk kenyataan. Perhatikan baik-baik. Suatu pagi kau bangun dan ada sesuatu yang berbeda. Mungkin tidak terlihat dari luar, tapi hatimu merasakannya. Kau merasa lebih ringan. Kau merasa lebih damai. Kau merasa tidak lagi mudah terseret oleh ombak gangguan. Inilah transformasi. Napoleon Hill menyebutnya sebagai hasil dari transmutasi energi. Energi yang dulu kau buang untuk mengeluh, kau alihkan menjadi doa. Energi yang dulu kau pakai untuk marah, kau alihkan menjadi visualisasi. Energi yang dulu terikat pada ketakutan, kau ubah menjadi keberanian. Dan tiba-tiba, dunia pun berubah. Rezeki yang dulu seret mulai mengalir. Bukan karena tiba-tiba uang jatuh dari langit,
tapi karena energi barumu menarik kesempatan. Kau lebih percaya diri, sehingga pintu terbuka. Kau lebih sabar, sehingga orang ingin bekerja sama denganmu. Kau lebih tenang, sehingga keputusanmu lebih tepat. Perhatikan betapa semesta sebenarnya selalu menunggu. Menunggu sampai kau selaras. Menunggu sampai pikiranmu tenang. Menunggu sampai hatimu penuh iman. Dan ketika itu terjadi, kau mulai merasakan aliran. Hidup tidak lagi seperti perang melawan arus, tapi seperti perahu yang dituntun oleh angin yang tepat. Kau masih mendayung, kau masih bekerja, tapi arahmu jelas. Bayangkan dirimu berjalan di sebuah jalan setapak di hutan. Dulu jalan itu gelap, penuh ranting, penuh duri. Kau sering tersandung, sering jatuh, sering berdarah. Tapi sekarang, sinar matahari menembus pepohonan. Jalan itu tidak lagi menakutkan. Kau berjalan dengan langkah mantap. Setiap langkah membawa keyakinan. Itulah hidupmu setelah transformasi. Sekarang, aku ingin kau lihat dirimu yang baru. Kau bukan lagi orang yang mudah tersinggung oleh kata-kata orang lain. Kau bukan lagi orang yang takut gagal. Kau bukan lagi orang yang mudah terganggu oleh hal-hal kecil. Kau adalah jiwa yang tenang, yang berakar, yang berdiri kokoh. Kau menjadi seseorang yang tidak hanya kuat untuk dirimu sendiri, tapi juga menjadi cahaya bagi orang lain. Orang-orang mulai merasakan energi darimu. Mereka berkata, ada sesuatu tentang dia. Ada ketenangan di wajahnya, ada kekuatan dalam ucapannya. Dan kau tahu, itu bukan kebetulan. Itu hasil dari perjalananmu. Lihatlah bagaimana doa yang kau ucapkan kini terasa berbeda. Dulu doa terasa seperti permintaan kosong. Sekarang doa terasa seperti percakapan intim. Kau tidak lagi meragu apakah Tuhan mendengarmu. Kau tahu Ia selalu mendengar. Kau tahu setiap kata yang keluar dari hatimu memiliki getaran yang sampai ke langit. Lihatlah bagaimana rezeki mulai datang, bukan hanya dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk ide, dalam bentuk peluang, dalam bentuk hubungan baik, dalam bentuk kesehatan. Kau mulai mengerti arti sejati dari kata rezeki. Ia bukan hanya materi, ia adalah kelimpahan hidup dalam segala bentuk. Lihatlah bagaimana tujuan hidupmu menjadi lebih jelas. Dulu kau sering bingung, sering goyah. Sekarang kau tahu kemana kau melangkah. Kau tahu mengapa kau diciptakan. Kau tahu bahwa setiap langkahmu punya arti. Dan lihatlah bagaimana ketakutanmu memudar. Dulu kau takut ditolak. Dulu kau takut gagal. Dulu kau takut miskin. Sekarang kau sadar, semua ketakutan hanyalah ilusi. Kau tidak lagi tunduk pada bayangan, kau berdiri tegak di bawah cahaya. Inilah dirimu yang baru. Dirimu yang sudah melewati proses panjang, dirimu yang sudah ditempa oleh doa, iman, disiplin, dan kesabaran. Dirimu yang sudah belajar bersikap seolah-olah tidak ada yang mengganggumu, dan kini benar-benar merasakan kedamaian itu. Dan saat kau berdiri di titik ini, aku ingin kau merasakan rasa syukur yang dalam. Syukur kepada Allah yang telah memberi jalan. Syukur kepada semesta yang telah membalas energimu. Syukur kepada dirimu sendiri karena kau tidak menyerah. Lihatlah ke belakang sebentar. Ingat saat pertama kali kau merasa lemah, saat dunia terasa gelap, dan bandingkan dengan dirimu sekarang. Bukankah kau sudah berbeda? Bukankah kau sudah lebih kuat? Bukankah kau sudah lebih damai? Perjalanan ini belum berakhir. Sesungguhnya, ini baru permulaan. Kau sudah membuka pintu, kau sudah menyalakan cahaya, kau sudah merasakan aliran. Sekarang tugasmu adalah berjalan terus, menjaga cahaya itu, memperbesar aliran itu, membagikan ketenangan itu kepada dunia. Karena dunia membutuhkan jiwa-jiwa seperti dirimu, jiwa yang tidak mudah goyah, jiwa yang bisa menjadi teladan, jiwa yang bisa berkata kepada orang lain, tenanglah,
Tidak ada yang bisa benar-benar mengganggumu, kecuali jika kau izinkan. Dan jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, aku ingin mengundangmu sekali lagi. Klik tombol subscribe. Bukan sekadar untuk mendukung, tapi untuk meneguhkan komitmenmu. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti. Kau sudah berjalan sejauh ini. Jangan berhenti sekarang. Bersama-sama, kita akan terus menyalakan cahaya. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti.